Kamu tidak pantas duduk di atas kursi atau makan di atas meja seperti manusia normal di rumah ini, Arin. Samakan tempat makanmu dengan derajatmu. Kamu itu anjing di rumah ini, jadi makan di bawah. Kalau kamu memang lapar, jilat saja semua nasi itu dari lantai. Kalau kamu setuju bahwa karma itu nyata dan keadilan harus ditegakkan, langsung klik tombol subscribe channel Cerita Mbak Kus sekarang juga. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan kisah pembalasan dendam istri-istri tangguh lainnya yang jauh lebih menegangkan dan bikin merinding. Subscribe sekarang. Namaku Arin. Di usiaku yang baru menginjak 22 tahun, aku seharusnya sedang menikmati masa-masa muda yang indah. Atau mungkin duduk di balik meja direktur warisan ayahku. Ya, tidak ada yang tahu bahwa aku adalah anak tunggal dari salah satu pengusaha konveksi raksasa di Jakarta. Namun, demi cinta, aku memilih jalan yang berbeda. Aku menikah dengan Jaka, seorang laki-laki dari keluarga sederhana yang memiliki tekad besar. Aku sangat mencintainya, dan aku ingin mendukungnya meraih kesuksesan dari titik nol. Sesuai kesepakatan dengan ayahku, aku sengaja menyembunyikan identitas asliku. Aku ingin melatih Jaka, membentuk mentalnya agar menjadi pria yang sukses karena keringat dan kerja kerasnya sendiri, bukan karena mendompleng kekayaan mertuanya. Namun, keputusan itu justru menjadi awal dari neraka jahanam dalam hidupku. Pagi itu, jarum jam baru menunjukkan pukul 6:30. Suasana di luar rumah masih berkabut tipis, namun hawa di dalam dapur sudah terasa sangat panas dan menyesakan. Jaka baru saja melangkah keluar pintu rumah untuk berangkat ke kantor kecilnya, sebuah usaha konveksi rintisan yang terseok-seok mempertahankan napasnya. Begitu suara deru motor Jaka menghilang di tikungan jalan, atmosfer di dalam rumah ini langsung berubah drastis. Senyum ramah yang tadi sempat terulas di wajah mertuaku, Ibu Sarah, dan adik iparku, Santi, langsung lenyap, berganti dengan tatapan penuh kebencian dan rasa jijik yang teramat sangat. Aku sedang berdiri di depan kompor, membalikkan dadar telur terakhir dengan tangan yang sedikit gemetar karena kelelahan setelah terjaga sejak pukul 4 subuh untuk membersihkan seisi rumah. Arin, mana kopi saya? Jam segini belum siap juga. Dasar menantu malas. Kerjamu apa saja dari tadi? Suara melengking Ibu Sarah menggelegar dari arah meja makan, memecah keheningan pagi dengan penuh keangkuhan. Iya, Ibu. Ini sudah siap. Sebentar Arin antarkan. Jawabku selembut mungkin, mencoba menelan bulat-bulat rasa sesak yang mulai merambat di dadaku. Aku menuangkan kopi hitam pekat yang masih mengepulkan asap ke dalam cangkir keramik, lalu membawanya dengan hati-hati ke meja makan. Di sana, Ibu Sarah sudah duduk menyilangkan kaki, sementara Santi sibuk memainkan ponsel pintarnya, sambil sesekali melirikku dengan tatapan sinis. Aku meletakkan cangkir itu dengan perlahan di depan Ibu Sarah. Ini kopinya, Ibu. Silakan diminum. Biar. Belum sempat aku menarik kembali tanganku, Ibu Sarah dengan sengaja menyenggol cangkir itu hingga isinya tumpah ruah, membasahi meja makan dan menciprat deras ke arah daster lusuh yang sedang kukenakan. Air kopi yang panas itu mengenai kulit kakiku, menimbulkan rasa perih yang seketika menyengat. Aku terpekik kecil, melangkah mundur menahan sakit. Aduh, panas banget. Kamu sengaja ya mau membuat lidah saya melepuh? Kamu mau membunuh mertuamu sendiri, hah? Bentak Ibu Sarah tanpa rasa bersalah sedikit pun. Wajahnya yang dihiasi kerutan itu tampak sangat menyeramkan karena dipenuhi amarah yang dibuat-buat. Santi, yang duduk di sebelahnya, malah tertawa terbahak-bahak melihat dasterku yang kini kotor penuh noda hitam. Aduh, Ibu, maklum sajalah. Anak kampung miskin mana tahu takaran dan suhu kopi yang pas untuk orang kota. Lihat saja penampilannya itu, menjijikan sekali. Pakai daster robek di sana-sini, bau bawang, kusam pula. Malu-maluin banget kalau ada tetangga yang lihat. Kak Jaka kok bisa-bisanya ya dulu tergila-gila sama perempuan modelan sampah begini? Benar-benar tidak punya kelas. Mendengar hinaan yang begitu beruntun, air mataku mulai menggenang di pelupuk mata. Dada ini rasanya seperti dihantam batu besar. Mereka tidak pernah tahu bahwa daster lusuh yang kukenakan ini adalah bentuk penyamaranku agar tidak memicu kecurigaan Jaka. Mereka tidak pernah tahu bahwa tas-tas bermerek yang diinginkan Santi
atau perhiasan emas yang diidam-idamkan Ibu Sarah, bisa kubeli beserta tokonya sekaligus hanya dengan sekali jentikan jari. Maaf, Ibu. Arin tidak bermaksud begitu. Nanti Arin buatkan yang baru. Bisikku lirih sambil berlutut di lantai, mengambil kain lap untuk membersihkan tumpahan kopi yang mengalir ke lantai. Saat aku sedang berlutut memeras kain lap, Ibu Sarah dengan sengaja menghentakkan kaki kanannya yang beralaskan sandal rumah tepat di samping tanganku, hampir saja menginjak jemariku. Ia mencondongkan badannya ke depan, menatapku yang berada di bawahnya dengan pandangan yang begitu merendahkan. Tidak usah berlagak sok suci dan terzalimi di depan saya, Arin. Dengar baik-baik ya, kamu itu cuma sampah di rumah ini. Untung saja Jaka mau mengawini kamu dan memberi kamu tumpangan tempat tinggal. Kalau tidak ada Jaka, kamu itu sudah terlantar di jalanan, kelaparan, dan hidup lebih rendah dari seekor anjing. Jadi tahu diri sedikit. Di rumah ini, derajatmu itu tidak lebih tinggi dari keset kaki. Kalimat-kalimat keji itu meluncur bebas dari mulut mertuaku, merobek-robek harga diriku, hingga hancur, berkeping-keping. Betul itu, Bu. Kerjanya cuma numpang hidup, tidak menghasilkan uang sepeser pun, tapi gayanya sok mengatur. Heran aku, kenapa Kak Jaka belum menceraikan perempuan pembawa sial ini? Timpal Santi dengan nada yang tak kalah menyakitkan. Aku tetap menunduk, membiarkan air mataku jatuh satu demi satu menetes ke atas lantai yang sedang kubersihkan. Aku mencengkeram kain lap di tanganku dengan sangat kuat, hingga buku-buku jariku memutih. Rasa sakit di kulit kakiku akibat siraman kopi panas tidak sebanding dengan rasa sakit dan hancurnya hatiku saat ini. Dihina lebih rendah dari anjing. Kata-kata itu terus berdengung di telingaku, membakar sesuatu yang selama ini kupendam rapat-rapat di dalam jiwa. Sabar ada batasnya, dan pagi ini, Ibu Sarah serta Santi baru saja meruntuhkan dinding pertahanan terakhirku. Mereka tidak sadar bahwa takdir mereka berada di bawah telapak kakiku. 2 jam dari sekarang, aku bersumpah, tawa kemenangan mereka akan berubah menjadi tangisan darah yang paling histeris. Aku akan pergi, dan saat aku kembali, aku akan memastikan mereka merangkak di lantai ini untuk mengemis ampunan kepadaku. Setelah badai caci maki di meja makan mereda, aku menghabiskan waktu 1 jam berikutnya dengan berlutut di lantai dapur, menggosok sisa-sisa kopi yang mulai mengering, dan membersihkan pecahan keramik yang berserakan. Kulit kakiku yang terkena cipratan air panas tadi mulai memerah dan terasa perih yang berdenyut-denyut. Namun, rasa sakit fisik itu sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa perih yang mencabik-cabik harga diriku. Ibu Sarah telah kembali ke kamarnya untuk menonton televisi, sementara Santi, adik iparku yang berusia 20 tahun, masih berada di ruang tengah. Laki-laki yang kuharapkan bisa menjadi pelindungku, Jaka, saat ini sedang berjuang di luar sana. Sama sekali tidak tahu bahwa rumah yang ia sebut sebagai tempat beralung ini telah berubah menjadi neraka bagi istrinya. Jika Ibu Sarah adalah sosok yang mengeksekusi penghinaan dengan terang-terangan, maka Santi adalah ular berbisa yang sesungguhnya. Dialah otak di balik setiap kesalahpahaman antara aku dan Jaka. Dengan jarinya yang lincah di atas layar ponsel, ia bisa mengubah fakta menjadi kebohongan yang paling meyakinkan. Siang itu, setelah aku selesai menyapu, mengepel, dan merapikan seluruh sudut rumah hingga berkilap, aku berjalan ke halaman depan untuk menjemur pakaian. Tubuhku rasanya remuk, kepalaku berputar karena kelelahan, ditambah lagi perutku yang masih kosong sejak pagi. Aku memutuskan untuk duduk sejenak di lantai teras rumah, menyandarkan punggungku yang pegal pada tiang beton, sembari menyeka keringat yang bercucuran di dahi dengan ujung dasterku. Aku hanya butuh 5 menit untuk menghela napas. Hanya 5 menit. Namun, dari balik tirai jendela ruang tamu yang sedikit terbuka, aku tidak menyadari bahwa sepasang mata sedang mengintaiku dengan tatapan penuh kepuasan. Santi diam-diam mengarahkan kamera ponselnya ke arahku. Dengan sudut pengambilan gambar yang sengaja dibuat seolah-olah aku sedang bermalas-malasan dengan angku, ia mengambil beberapa foto. Aku bahkan bisa mendengar bunyi klik pelan dari kamera ponselnya, disusul dengan suara langkah kakinya yang menjauh sambil terkekeh pelan. Tidak lama setelah itu, Santi sengaja berjalan kembali ke ruang tengah. Dari posisiku di teras, aku bisa mendengar dengan sangat jelas apa yang ia lakukan selanjutnya.
Suasana rumah yang sepi membuat setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar bagai hantaman palu di telingaku. Santi sedang melakukan panggilan telepon, dan orang di ujung sana tidak lain adalah suamiku, Jaka. "Halo, Kak Jaka. Kakak lagi sibuk ya di kantor?" Suara Santi mendadak berubah menjadi sangat manis, penuh sandiwara, seolah-olah dia adalah adik yang sangat mengkhawatirkan kakaknya. "Aduh, Kak. Aku sebenarnya tidak mau mengganggu kakak yang lagi capek kerja cari uang, tapi aku benar-benar kasihan sama ibu." Aku menahan napas, menghentikan gerakan tanganku yang sedang melipat kain jemuran yang sudah kering. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, drama baru saja dimulai. "Iya, Kak. Tadi pagi itu ibu sampai nangis-nangis di kamar." Lanjut Santi dengan nada suara yang dibuat bergetar, seolah-olah menahan tangis fiktif. "Rumah ini berantakan sekali seperti kapal pecah, Kak. Arin itu sama sekali tidak mau menyentuh pekerjaan rumah. Tadi ibu cuma minta dibuatkan kopi dengan sopan, tapi Arin malah membentak ibu. Dia bilang dia bukan pembantu di sini. Malah tadi dengan sengaja dia melempar cangkir kopi itu ke lantai, sampai pecah di depan muka ibu. Ibu sampai syok berat dan gemetaran, Kak." Tanganku gemetar hebat mendengar untayan fitnah yang keluar begitu lancar dari mulut adik iparku. Bagaimana bisa seorang manusia memutarbalikkan kenyataan dengan begitu keji? Akulah yang disiram kopi panas. Akulah yang dihina lebih rendah dari anjing, tetapi di depan Jaka, akulah yang digambarkan sebagai monster jahat. "Kak Jaka, lihat saja sendiri foto yang baru aku kirim di WhatsApp," ucap Santi lagi. Nadanya kini berubah menjadi penuh hasutan yang beracun. "Jam segini, di saat kakak memeras keringat di bawah terik matahari demi mencari modal konveksi, istri kakak malah enak-enakan leha-leha di teras rumah. Duduk selonjoran sok sukses, tidak peduli sama ibu yang lagi sakit di dalam. Kak, kalau aku jadi Kak Jaka, aku pasti berpikir ulang untuk mempertahankan perempuan seperti dia. Kak Jaka itu sekarang pengusaha yang mulai merangkak naik. Kakak itu hebat. Kakak pantas mendapatkan wanita karir yang elegan, yang berpendidikan, yang punya modal besar untuk membantu bisnis kakak. Bukan perempuan miskin, pemalas, dan pembawa sial seperti Arin, yang cuma bisa menjadi beban dan parasit di hidup kakak." Setiap kalimat yang diucapkan Santi bagaikan tetesan racun yang membakar kesabaranku. Parasit, beban. Aku hampir saja tertawa getir dalam diam. Mereka tidak pernah tahu bahwa tanpa si parasit ini, perusahaan konveksi Jaka yang mereka bangga-banggakan itu sudah digulung tikar oleh para penagih utang sejak berbulan-bulan lalu. Uang pribadikulah yang mengalir secara rahasia untuk memberi napas pada bisnis suamiku. Santi mengakhiri teleponnya dengan senyuman kemenangan yang bisa kurasakan, bahkan tanpa melihat wajahnya. "Ya sudah, Kak Jaka yang sabar ya. Cepat pulang ya, Kak. Kasihan ibu." Aku berdiri perlahan dari lantai teras, melangkah masuk ke dalam rumah dengan tatapan mata yang kini berubah. Rasa sedih dan lemah yang tadi menyelimutiku perlahan menguap, digantikan oleh rasa dingin yang membeku. Santi yang sedang asyik melihat ponselnya mendongak dan menatapku dengan seringai mengejek, sama sekali tidak ada rasa takut atau bersalah di matanya. "Kenapa lihat-lihat? Mau marah?" Tantang Santi dengan nada menantang, melipat kedua tangannya di dada. "Sana, mengadulah ke Kak Jaka kalau berani. Kita lihat, Kak Jaka lebih percaya sama ucapan adik kandungnya yang sudah hidup puluhan tahun bersamanya. Atau lebih percaya sama perempuan asing miskin seperti kamu." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya lurus, mencatat setiap detail wajahnya yang penuh kesombongan itu ke dalam ingatanku. Benih kehancuran telah mereka tanam sendiri, dengan begitu subur di dalam rumah ini. Mereka berpikir mereka sedang berada di atas angin, menjebakku dalam sudut yang tak berdaya. Namun, mereka lupa satu hal. Badai yang paling menghancurkan selalu datang setelah keheningan yang paling senyap. Aku akan membiarkan racun Santi bekerja di kepala Jaka untuk sementara waktu, hingga tiba saatnya nanti, aku sendiri yang akan mencabut seluruh akar kehidupan mereka, tanpa menyisakan sepeser pun. Aku melangkah dengan tergesa masuk ke dalam kamar mandi bawah, satu-satunya tempat di rumah ini, di mana aku bisa mengunci diri dan terbebas dari tatapan penuh selidik Ibu Sarah dan Santi. Aku menyandarkan punggungku pada pintu kayu yang mulai lapuk, mendengarkan lamat-lamat suara tawa mereka di luar,
yang masih asyik membicarakan kekuranganku. Di dalam ruangan yang sempit dan lembab ini, aku menatap bayanganku sendiri di cermin buram di atas bak air. Wajahku pucat, rambutku sedikit berantakan, dan dasterku masih menyisakan noda coklat pekat akibat siraman kopi tadi pagi. Siapapun yang melihatku pasti akan mengira aku adalah seorang wanita malang yang tidak punya masa depan. Namun, di balik penampilan luar yang menyedihkan ini, mengalir darah seorang putri tunggal dari pemilik Wijaya Textile Group, gurita bisnis konveksi dan tekstil terbesar di ibu kota. Aku meraba saku dasterku, mengeluarkan sebuah ponsel pintar model terbaru yang sengaja kusembunyikan di dalam lipatan kain, terpisah dari ponsel murah yang biasa kugunakan di depan Jaka. Jantungku bergemuruh, bukan karena takut, melainkan karena rasa cinta yang teramat besar kepada suamiku, yang kini sedang buta oleh keadaan. Semalam, aku melihat Jaka pulang dengan wajah yang sangat frustrasi. Dia duduk di sudut tempat tidur, memegangi kepalanya, bahkan sempat meneteskan air mata karena usaha konveksi kecil yang baru dirintisnya terancam bangkrut. Dia ditagih utang oleh pemasok kain, dan para penjahitnya mengancam akan mogok kerja karena gajinya tertunda. Demi melihat laki-laki yang kucintai itu tidak hancur, aku memutuskan untuk bertindak. Dengan ibu jari yang sedikit bergetar, aku menekan sebuah nomor yang sudah sangat kuhafal di luar kepala. Panggilan itu langsung tersambung pada deringan pertama. "Halo, selamat siang, Non Arin." Suara bariton yang sangat berwibawa dan penuh rasa hormat terdengar di ujung telepon. Itu adalah Pak Dion, asisten pribadi ayahku yang sudah bekerja bersamanya selama puluhan tahun. "Selamat siang, Pak Dion. Bagaimana kabar, Papa?" Bisikku dengan suara yang sangat pelan, memastikan tidak ada desis suaraku yang bocor keluar dari celah pintu kamar mandi. "Bapak sehat, Non. Beliau selalu menanyakan kabar Anda setiap hari. Bapak sangat merindukan Anda dan terus bertanya kapan Non Arin akan menyudahi semua penyamaran ini dan kembali ke rumah utama. Kami semua tidak tega membayangkan Non hidup serba kekurangan di luar sana," ucap Pak Dion. Nadanya terdengar syarat akan kekhawatiran yang tulus. Air mataku hampir saja menetes mendengar perhatian itu. Di rumah ini aku dihina lebih rendah dari anjing, sementara di luar sana, ada sebuah kerajaan bisnis yang menanti kehadiranku dengan penuh penghormatan. Namun, aku mengeraskan hatiku kembali. "Sampaikan pada Papa, aku baik-baik saja dan aku sangat merindukannya. Tapi ada hal penting yang harus kulakukan sekarang, Pak Dion. Ini tentang perusahaan Jaka," ujarku, langsung menuju pada inti persoalan. "Baik, Non. Apa yang bisa saya bantu untuk suami Anda?" "Tolong hubungi pihak bank hari ini juga. Suntikan dana segar sebesar 1 miliar rupiah ke rekening PT Busana Perkasa, perusahaan milik Jaka. Selain itu, hubungi vendor kain terbesar di Jakarta untuk mengalihkan seluruh pesanan besar mereka ke konveksi Jaka. Berikan dia kontrak eksklusif jangka panjang." Perintahku dengan nada suara yang tegas, mencerminkan sisi diriku yang sebenarnya. Seorang penerus takhta bisnis. Pak Dion sempat terdiam beberapa detik di seberang sana. 1 miliar rupiah? Tentu itu hal yang sangat mudah bagi kami, Non. Tapi maaf kalau saya lancang. Apakah Jaka benar-benar berhak mendapatkan pengorbanan sebesar ini dari Anda? Intelijen perusahaan kami melaporkan bahwa perlakuan keluarganya kepada Anda sama sekali tidak mencerminkan rasa hormat. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan rasa perih yang kembali menghentak dadaku. Aku melakukan ini demi Jaka, Pak Dion. Aku ingin dia sukses. Aku ingin membuktikan pada dunia bahwa pilihanku tidak salah. Tapi ingat satu hal, lakukan semua ini secara anonim. Gunakan nama perusahaan bayangan kita. Jangan sampai ada nama aku, nama Papa, atau Wijaya Group yang tertulis di dokumen manapun. Jaka harus mengira bahwa ini adalah keajaiban dari investor misterius yang melihat potensi dalam dirinya. Baik, Non Arin. Perintah Anda akan saya laksanakan dalam waktu kurang dari 1 jam. Semua dokumen dan aliran dana akan dibersihkan dari nama Anda. Terima kasih, Pak Dion. Aku tutup teleponnya. Aku mematikan sambungan telepon dan menyembunyikan kembali ponsel itu di tempat teraman. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungku. 1 miliar rupiah mungkin hanya uang jajan bagiku, namun bagi Jaka, itu adalah mukjizat yang akan menyelamatkan hidup dan harga dirinya sebagai seorang pria.
Aku tersenyum tipis menatap cermin. Aku membayangkan bagaimana bahagianya wajah Jaka saat menerima kabar ini nanti. Aku rela menahan semua hinaan dari Ibu Sarah dan Santi. Aku rela dianggap sampah, asalkan suamiku bisa tersenyum kembali dan meraih impiannya. Aku melangkah keluar dari kamar mandi dengan perasaan lega, tanpa pernah menyadari bahwa kebaikan hatiku ini justru akan menjadi bumerang yang sangat mematikan. Aku tidak pernah menduga bahwa uang 1 miliar yang kukirimkan dengan ketulusan itu justru akan menjadi alat yang digunakan oleh Jaka dan keluarganya untuk menghancurkan pernikahan kami dan mengusirku dari hidup mereka. Hanya butuh waktu kurang dari 3 hari bagi uang 1 miliar rupiah yang kukirimkan secara anonim untuk mengubah total kehidupan keluarga ini. Keajaiban yang dinanti-nanti Jaka akhirnya tiba. Perusahaan konveksinya yang hampir mati mendadak mendapatkan suntikan dana segar dari investor misterius, bersamaan dengan banjir orderan dari salah satu vendor tekstil terbesar di Jakarta, yang tak lain adalah anak perusahaan milik ayahku. Jaka pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri, berteriak kegirangan, seolah-olah dia adalah pria paling beruntung di dunia. Saat itu, aku tersenyum tulus di sudut ruangan, merasa lega karena pengorbananku berhasil menyelamatkan impian suamiku. Namun, aku terlalu naif. Aku tidak pernah menduga bahwa uang dan kesuksesan instan bisa mengubah hati seseorang dengan begitu cepat dan mengerikan. Uang yang kukira akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga kami, justru menjadi bahan bakar yang membakar habis sisa-sisa rasa hormat Jaka kepadaku. 1 minggu setelah dana itu cair, sebuah mobil SUV putih yang mengilap dan mewah tiba-tiba terparkir di depan rumah. Suara klaksonnya berbunyi nyaring beberapa kali, memanggil seisi rumah untuk keluar. Ibu Sarah dan Santi langsung berlari berhamburan ke halaman depan dengan wajah penuh binar kemewahan. Jaka turun dari pintu kemudi dengan mengenakan kemeja rapi dan kacamata hitam, tampak sangat jumawa. "Ya ampun Jaka, ini mobil barumu nak," pekik Ibu Sarah histeris, langsung mengelus kap mesin mobil yang masih berbau di ler tersebut. "Iya ibu, ini mobil baru hasil DP dari keuntungan pertama proyek besar Jaka. Sekarang Jaka sudah jadi bos besar, tidak level lagi kalau harus naik motor butut kemana-mana," jawab Jaka sambil membusungkan dadanya penuh kebanggaan. Santi langsung membuka pintu penumpang dan masuk ke dalam, berteriak kegirangan mencium aroma jok kulit yang mahal. Aku yang baru saja selesai mencuci piring melangkah keluar ke teras, ikut merasa senang melihat suamiku bisa membeli barang yang ia idam-idamkan. Aku berjalan mendekat, berniat untuk menyentuh gagang pintu mobil putih itu, ingin merasakan sedikit saja buah dari pengorbanan yang kuberi. "Heh, jangan disentuh!" Bentakan melengking dari Santi seketika menghentikan gerakan tanganku. Ia menurunkan kaca mobil dan menatapku dengan tatapan sangat jijik. "Tanganmu itu habis pegang sabun cuci piring, Arin. Kasar dan basah. Nanti cat mobil baru Kak Jaka bisa lecet dan kotor. Sadar diri dong, dastermu yang bau bawang itu tidak pantas duduk di atas jok kulit mahal ini." Aku tertegun, lalu menatap Jaka, berharap suamiku akan membelaku, atau setidaknya menegur adiknya yang keterlaluan. Namun, apa yang kudapatkan? Jaka justru mengangguk setuju, memandangku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan dingin yang dipenuhi rasa asing. "Benar apa kata Santi, Arin? Kamu di rumah saja, tidak usah ikut. Pakaianmu itu memalukan kalau diajak jalan-jalan naik mobil baru. Hari ini aku mau mengajak ibu dan Santi makan di restoran mewah untuk merayakan kesuksesanku. Kamu jaga rumah saja, makan makanan sisa tadi siang kan masih ada," ucap Jaka tanpa beban. Seolah-olah aku bukanlah istrinya, melainkan seorang pembantu yang tidak berhak menikmati hasil jerih payahnya. Dada ini terasa sesak, seperti dihantam godam yang sangat besar. Aku menatap mobil mewah itu bergerak menjauh dari halaman rumah, menyisakan kepulan asap dan debu yang menerpa wajahku. Di dalam mobil itu, mereka bertiga tertawa bahagia, sementara aku ditinggalkan sendirian di rumah yang sepi. Sejak hari itu, kesombongan mereka semakin melunjak dan tidak masuk akal. Rumah kami mendadak dipenuhi dengan kantong-kantong belanjaan barang bermerek milik Santi dan Ibu Sarah.
Mertuaku itu bahkan dengan angkuh menuntut uang bulanan sebesar 30 juta rupiah kepada Jaka, yang langsung dituruti oleh Jaka tanpa berpikir panjang. Di mata mereka, uang seolah-olah telah tumbuh di halaman rumah. Yang paling menyakitkan adalah perubahan sikap Jaka. Di malam hari, saat kami berada di kamar, tidak ada lagi pelukan hangat atau ucapan terima kasih, karena aku telah menemaninya di masa-masa sulit. Jaka kerap duduk di tepi ranjang sambil menghitung keuntungan bisnisnya di laptop, lalu melirikku yang sedang melipat pakaian dengan tatapan merendahkan. "Arin, lihat ini. Perusahaanku sekarang sudah berkembang pesat. Relasiku sekarang adalah orang-orang kaya, pengusaha besar, dan wanita-wanita karir yang modis," ujar Jaka dengan nada meremehkan. "Kalau aku lihat-lihat, kamu ini semakin hari semakin ketinggalan zaman. Tidak menghasilkan uang, tidak bisa membantuku dalam urusan bisnis. Kerjaannya cuma bisa menyapu dan mengepel. Jujur saja, aku mulai malu kalau teman-teman bisnisku tahu kalau istri seorang CEO penampilannya seperti pembantu rumah tangga." Aku menghentikan aktivitasku, menatap punggung Jaka yang membelakangiku. Air mataku mengalir dalam diam, jatuh membasahi tumpukan baju di pangkuanku. Sungguh ironis. Pria yang kubantu dengan uangku sendiri, pria yang kuselamatkan dari jurang kebangkrutan, kini merasa dirinya terlalu tinggi untuk perempuan sepertiku. Dia tidak sadar bahwa seluruh kemewahan, mobil baru, dan status CEO yang ia agung-agungkan itu berdiri di atas fondasi uang pribadikulah yang ia injak-injak setiap hari. Aku mengepalkan tanganku erat-erat, menahan gejolak amarah yang mulai membakar dadaku. "Nikmatilah kesuksesan palsumu ini selagi bisa," Jaka bisikku dalam hati dengan sangat dingin. "Sebab, ketika aku menarik kembali semua genggaman tanganku, kamu akan menyadari bahwa kamu bukanlah siapa-siapa tanpa sampah yang selama ini kamu hina ini." Malam itu, Jaka sedang menghadiri acara perayaan bisnis yang sangat mewah di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Dia diundang sebagai salah satu pengusaha muda berprestasi yang sukses mendapatkan investasi besar. Dia pergi dengan penampilan yang luar biasa gagah, mengenakan setelan jas desainer mahal yang dibeli dari uang perusahaannya. Ironisnya, pesta besar yang sedang ia nikmati malam ini adalah hasil dari jerih payahku. Hasil dari uang 1 miliar rupiah yang kukirimkan secara rahasia. Namun, alih-alih berada di sampingnya sebagai seorang istri yang dihormati, aku justru ditinggalkan di rumah ini, mengenakan celemek beroda noda dan daster yang sudah pudar warnanya. Jaka tidak ingin aku datang. Katanya, kehadiranku hanya akan merusak reputasinya di depan para kolega bisnis barunya yang berkelas. Di rumah, suasana terasa begitu sunyi namun mencekam. Setelah seharian penuh aku membersihkan rumah, menguras kamar mandi, hingga mencuci tumpukan pakaian Ibu Sarah dan Santi, tubuhku terasa sangat remuk. Persendianku rasanya mau lepas, dan perutku berbunyi nyaring, karena sejak siang tadi belum ada sebutir nasi pun yang masuk ke dalam lambungku. Ibu Sarah dan Santi menolak memakan masakan rumah yang kubuat. Mereka lebih memilih memesan makanan cepat saji yang mahal melalui aplikasi online, lalu menyantapnya di ruang tengah sambil menonton televisi dengan penuh tawa. Mereka sengaja tidak menyisakan sedikit pun untukku. Bahkan kotak-kotak bekas makanan mereka dibiarkan berserakan di atas meja untuk ku bersihkan nanti. Sekitar pukul 9 malam, dengan langkah kaki yang berat dan sedikit goyah karena kelaparan, aku berjalan ke dapur. Aku membuka tudung saji, berharap masih ada sedikit sisa lauk yang kumasak tadi siang. Beruntung, masih ada sedikit nasi putih yang sudah dingin dan sepotong kecil tempe goreng yang tersisa. Aku mengambil sebuah piring plastik sederhana, meletakkan makanan seadanya itu di sana, lalu duduk di atas sebuah kursi kayu kecil di sudut dapur. Aku menghela napas panjang, menatap makanan sederhana di depanku dengan mata berkaca-kaca. Aku menyuapkan sendok pertama ke dalam mulutku, mengunyahnya perlahan sembari menelan rasa hancur yang terus menggerogoti jiwaku. Prang, plak. Belum sempat suapan kedua sampai ke mulutku, sebuah hantaman keras tiba-tiba mengenai piring yang sedang kupegang. Ibu Sarah entah sejak kapan sudah berdiri di sampingku dengan wajah yang merah padam dipenuhi amarah. Dengan kasar, ia menepis piring plastik itu hingga terlempar jauh, membuat nasi putih dan tempe yang sedang kunikmati berhamburan.
tumpah ruah di atas lantai dapur yang kotor. Aku tertegun seketika. Sendok di tanganku terlepas dan jatuh berdenting. Aku menatap makananku yang kini berserakan di lantai, bercampur dengan debu dan sisa kotoran dapur. Air mataku yang sejak tadi kutahan langsung tumpah membasahi pipi. Ibu, kenapa ibu melakukan ini? Arin salah apa lagi? Tanyaku dengan suara yang bergetar hebat, menahan tangis yang menyesakkan dada. Kamu masih tanya salahmu apa? Bentak Ibu Sarah, suaranya melengking memenuhi ruang dapur. Matanya melotot tajam seolah ingin menelanku hidup-hidup. Dari arah belakang, Santi melangkah masuk sambil memegang ponsel pintarnya yang menyala. Sebuah seringai licik menghiasi wajah adik iparku itu. Dia langsung mengarahkan kamera ponselnya tepat ke arah wajahku yang sedang menangis. Mulai merekam adegan memilukan ini dengan penuh kepuasan. Ayo Bu, terus saja. Biar perempuan sok suci ini tahu diri. Rekaman ini bagus untuk diperlihatkan ke Kak Jaka nanti. Biar Kak Jaka makin muak melihat wajah cengengnya. Seru Santi sambil tertawa terbahak-bahak, menganggap penderitaanku sebagai sebuah tontonan komedi yang menghibur. Ibu Sarah mencondongkan tubuhnya ke arahku, menunjuk lantai dapur yang penuh dengan serakan nasi dengan jari telunjuknya yang gemetar karena emosi. Dengar baik-baik, Arin. Kamu tidak pantas duduk di atas kursi atau makan di atas meja seperti manusia normal di rumah ini. Samakan tempat makanmu dengan derajatmu, Arin. Kamu itu anjing di rumah ini, jadi makan di bawah. Kalau kamu memang lapar dan butuh makan, jilat saja semua nasi itu dari lantai. Jangan berani-berani kamu mengotori piring bersih di rumah anakku. Kalimat yang teramat keji dan tidak manusiawi itu meluncur bebas dari mulut seorang wanita yang menyandang status sebagai mertuaku. Aku menatap nasi yang berserakan di lantai, lalu mendongak menatap Ibu Sarah dan Santi secara bergantian. Di dalam kepalaku, kata-kata kamu itu anjing di rumah ini terus terngiang-ngiang, bergema seperti petir yang menyambar-nyambar. Sesuatu di dalam dadaku tiba-kira terasa patah, namun kali ini bukan karena rasa sakit hati yang melemahkan. Rasa sedih, air mata, dan keputusasaan yang merantai diriku selama berbulan-bulan ini mendadak menguap tanpa bekas, digantikan oleh sebuah rasa dingin yang luar biasa membeku di dalam jiwa. Aku berhenti menangis. Aku menyeka air mata di pipiku dengan gerakan pelan yang sangat tenang. Aku berdiri tegak dari kursi kayu itu, menatap lurus ke dalam bola mata Ibu Sarah dengan pandangan mata yang tajam, pekat, dan tanpa emosi sedikit pun. Melihat tatapanku yang tiba-tiba berubah drastis menjadi sangat dingin, Ibu Sarah sempat tertegun sejenak. Langkah kakinya sedikit mundur secara refleks, tampak agak gentar melihat aura yang terpancar dari diriku, meskipun ia segera menutupi rasa terkejutnya itu dengan kembali berkacak pinggang dengan angkuh. Aku mengepalkan kedua tanganku di samping tubuh, hingga kuku-kukuku memutih dan menancap kuat di telapak tangan. Batas kesabaranku telah habis. Penghinaan malam ini telah menjadi tanda bahwa waktu penyamaranku telah selesai. Mereka baru saja menandatangani surat kehancuran hidup mereka sendiri tanpa mereka sadari. Baik, Ibu. Jika itu mau Ibu, ucapku dengan nada suara yang sangat datar dan tenang, ketenangan yang mematikan sebelum badai besar datang menghantam. Nikmatilah malam ini dengan puas. Karena besok, jalannya cerita di rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Aku berbalik melangkah meninggalkan dapur tanpa memedulikan teriakan makian dari Ibu Sarah atau tawa ejekan dari Santi yang masih merekam punggungku. Di dalam hati, aku bersumpah demi nama ayahku dan demi harga diriku yang telah mereka injak-injak. 2 jam setelah aku keluar dari rumah ini besok, aku akan memastikan Ibu Sarah dan Santi merangkak di atas lantai dapur yang sama, menangis histeris, dan menjilat kaki ini untuk mengemis sepeser uang ampunan dariku. Malam semakin larut, namun atmosfer di dalam rumah ini justru semakin mencekam. Setelah kejadian keji di dapur tadi, aku memilih masuk ke dalam kamar, duduk diam di tepi ranjang tanpa menyalakan lampu. Kegelapan kamar ini seolah merepresentasikan betapa gelapnya hati orang-orang yang kini tinggal bersamaku. Aku tidak lagi menangis. Air mataku sudah mengering, digantikan oleh keteguhan hati yang membeku. Aku hanya sedang menunggu. Menunggu kedatangan Jaka, pria yang dahulu kupikir
adalah pelindung hidupku. Namun kini telah menjelma menjadi sosok asing yang mengerikan akibat silau harta duniawi. Tepat pukul 11 malam, terdengar suara deru mobil SUV baru milik Jaka memasuki halaman rumah. Tak lama berselang, suara pintu utama yang terbuka disusul dengan langkah kaki Jaka yang terdengar berat namun penuh keangkuhan. Namun, sebelum Jaka sempat melangkah menuju kamar kami, sebuah drama teatrikal yang luar biasa menjijikan langsung dimulai di ruang tamu. "Jaka, anakku, akhirnya kamu pulang. Nak, tolong ibu. Jaka, tolong ibu." Suara Ibu Sarah tiba-tiba melengking, memecah keheningan malam dengan tangisan yang dibuat sehisteris mungkin. "Iya, Kak Jaka, tolong kami. Kalau kakak tidak pulang sekarang, mungkin ibu sudah celaka di tangan perempuan iblis itu." Santi ikut menimpali dengan suara yang gemetar, meratap seolah-olah mereka baru saja lolos dari pembantaian yang mengerikan. Aku mendengar suara langkah kaki Jaka yang tergesa-gesa, dipenuhi rasa panik. "Ibu, Santi, ada apa ini? Kenapa ibu menangis sampai seperti ini? Apa yang terjadi?" tanya Jaka, nadanya meninggi, syarat akan rasa khawatir sekaligus amarah yang mulai tersulut. "Istrimu Jaka, Arin, dia sudah benar-benar gila," cerocos Santi dengan nada penuh racun. "Tadi sore, waktu ibu cuma menasihatinya baik-baik agar lebih rajin mengurus rumah, dia malah tidak terima. Dia membentak ibu dengan kasar, lalu dengan tegas mendorong ibu sampai ibu hampir jatuh terjungkal ke lantai dapur. Tidak cuma itu, Kak. Dia bahkan mengancam akan meracuni makanan kami kalau kami berani melaporkan kelakuannya pada Kak Jaka." "Apa? Mendorong ibu? Meracuni makanan?" Suara Jaka menggelegar bagai petir di malam hari. Amarahnya meledak seketika. "Arin! Keluar kamu! Arin!" Mendengar teriakan suamiku yang memanggil namaku bagai memanggil seorang penjahat, aku tersenyum tipis dalam kegelapan. Aku berdiri dengan tenang, merapikan dasterku, lalu membuka pintu kamar. Aku melangkah dengan santai menuju ruang tamu, tempat di mana 3 orang antagonis itu sedang berkumpul menanti kehadiranku. Di ruang tamu yang terang benderang, Jaka berdiri dengan napas yang memburu. Setelan jas mahalnya masih melekat di tubuhnya, kontras dengan wajahnya yang merah padam dikuasai murka. Di sofa, Ibu Sarah terduduk sambil memegangi dadanya, berpura-pura sesak napas dengan air mata buatan yang membasahi pipinya. Sementara Santi berdiri di samping ibunya, merangkul bahu Ibu Sarah sembari menatapku dengan pandangan mata yang penuh dengan kemenangan kelam. "Ada apa, Jaka? Kenapa berteriak malam-malam begini?" tanyaku dengan nada suara yang sangat datar, tenang, dan tanpa riak ketakutan sedikit pun. Sikap tenangku justru membuat Jaka semakin meradang. Dia melangkah lebar mendekatiku, lalu menunjuk tepat di depan wajahku dengan jari yang bergetar karena emosi. "Kamu masih bisa bertanya ada apa, Arin? Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Kurang ajar kamu ya? Berani-beraninya kamu menyentuh fisik ibuku. Berani-beraninya kamu mendorong wanita yang sudah melahirkanku." "Aku tidak pernah mendorong ibu, Jaka. Justru ibumu yang..." "Cukup, jangan berbohong lagi," potong Jaka dengan bentakan yang memekakkan telinga. Dia sama sekali tidak memberi aku kesempatan untuk membela diri. Matanya memandangku dengan pandangan yang dipenuhi rasa muak dan jijik yang teramat sangat. "Santi tidak mungkin berbohong. Ibu juga tidak mungkin menangis histeris seperti ini kalau kamu tidak melakukan perbuatan keji itu. Sadar diri kamu, Arin. Kamu itu di sini cuma menumpang hidup. Sejak menikah denganku, kamu tidak menghasilkan sepeser pun uang. Kerjaanmu cuma menjadi beban. Dan sekarang kamu malah berlagak seperti nyonya besar yang bisa menyiksa keluargaku." Aku menatap lurus ke dalam manik mata Jaka. Hatiku yang dahulu dipenuhi rasa cinta yang mendalam, kini telah mati total untuk pria di depanku ini. Kesuksesan instan yang kuberi secara rahasia telah benar-benar membutakan mata hati dan logikanya. Dia begitu mudah mempercayai hasutan ular dari ibu dan adiknya, tanpa pernah mau mendengar sepatah kata pun penjelasan dari istrinya sendiri. Di balik punggung Jaka yang tegap, aku melihat Ibu Sarah dan Santi secara bergantian. Detik itu juga, kedua wanita keji itu menurunkan sedikit akting menangis mereka. Santi melemparkan senyum mengejek yang sangat lebar ke arahku, sementara Ibu Sarah mengerdipkan matanya dengan penuh kelicikan, seolah-olah sedang berkata, "Rasakan itu,
Kamu akan segera didepak dari rumah ini. Mereka merasa telah menang besar. Mereka mengira telah berhasil menjebakku dalam sudut yang paling tak berdaya dan menghancurkan posisiku sebagai istri Jaka. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa kebohongan dan fitnah yang mereka raut dengan penuh tawa malam ini adalah tali gantungan mati yang akan menjerat leher mereka sendiri dalam waktu beberapa jam ke depan. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap Jaka untuk terakhir kalinya dengan tatapan dingin yang membeku. Jadi, kamu lebih memilih mempercayai mereka tanpa mau mendengar penjelasanku sedikit pun, Jaka? Untuk apa mendengar penjelasan dari perempuan kasar dan pembawa sial sepertimu? Jawab Jaka dengan ketus dan penuh penghinaan. Aku sudah muak melihat wajahmu, Arin. Kehadiranmu di rumah ini hanya menjadi noda bagi kesuksesanku. Baik, ucapku lirih, menahan desakan energi besar di dalam dadaku. Jika itu keputusanmu, maka jangan pernah menyesali apa yang akan terjadi setelah ini. Ketegangan di ruang tamu itu terasa begitu pekat, seolah oksigen telah dihisap habis dari udara. Jaka menatapku dengan napas yang memburu, matanya merah menyala oleh amarah yang disulut oleh fitnah keji ibu dan adiknya. Aku berdiri bergeming di tengah ruangan, menatap pria yang 4 tahun lalu berlutut di hadapanku, berjanji di depan mendiang ibuku bahwa ia akan selalu menjaga dan menghormatiku. Kini, pria yang sama berdiri di depanku dengan pakaian mahal hasil dari uang rahasia yang kukirimkan, menatapku seolah-olah aku adalah sebongkah daging busuk yang mengotori lantai rumahnya. Seringai kemenangan di wajah Santi semakin lebar, sementara Ibu Sarah masih terus terisak palsu di atas sofa, menyembunyikan wajahnya di balik sapu tangan sambil mencuri pandang ke arahku dengan tatapan penuh kemenangan. Jaka tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Dengan langkah kasar yang menghentak-hentak lantai, ia berjalan menuju meja kerja kecilnya di sudut ruangan. Ia membuka laci dengan sentakan keras, lalu mengeluarkan sebuah map tebal berwarna coklat. Ketika ia berbalik kembali menghadapku, ada seulas senyuman sinis dan pongah yang terukir di bibirnya. Senyuman seorang pria yang merasa dirinya sudah berada di puncak dunia dan tidak lagi membutuhkan siapapun. Plak! Tanpa belas kasihan sedikit pun, Jaka melemparkan map coklat itu tepat ke arah dadaku. Lembaran-lembaran kertas di dalamnya mencuat keluar, beberapa di antaranya jatuh berserakan di atas lantai, tepat di ujung kaki telanjangku. Tanda tangani itu, bentak Jaka, suaranya menggelegar, dingin dan penuh dengan penekanan yang menghunjam langsung ke lubuk hatiku. Itu surat gugatan cerai. Aku sudah menyiapkannya sejak seminggu yang lalu. Sejak perusahaanku resmi mendapatkan suntikan dana 1 miliar dan bisnis konveksiku melejit pesat. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk mendepakmu dari hidupku, Arin. Aku menurunkan pandanganku, menatap lembaran kertas putih yang tergeletak di lantai. Di bagian atas kertas itu, tertulis dengan jelas kalimat, surat gugatan cerai. Dada ini terasa seperti dihantam oleh palu gada yang sangat besar, hingga remuk berkeping-keping. Bukan karena aku masih mencintai pria egois ini, melainkan karena aku tidak menyangka bahwa ketulusan, cinta, dan pengorbanan rahasia yang kuberikan selama ini justru dibalas dengan selembar kertas jahanam ini. Kak Jaka benar, usir saja perempuan sial ini sekarang juga. Seru Santi memanasi suasana, suaranya melengking penuh kemenangan. Dia tidak level lagi bersanding dengan Kak Jaka yang sekarang sudah jadi CEO sukses. Biar dia tahu rasa pulang ke kampungnya dengan tangan hampa tanpa sepeser pun uang dari kakak. Ibu Sarah menghentikan tangis palsunya, lalu mendongak dengan wajah ketus. Benar, Jaka. Ibu sudah tidak sudi melihat wajah pembawa sial ini di rumah kita. Suruh dia pergi malam ini juga. Jangan biarkan dia membawa barang satu pun dari rumah ini, karena semua barang di sini dibeli dengan uang hasil keringatmu. Jaka melangkah maju, memperpendek jarak di antara kami, hingga aku bisa mencium aroma parfum mahalnya. Parfum yang juga dibeli dari uangku. Hebat sekali. Mereka bertiga benar-benar merasa berada di atas angin. Mereka mengira telah berhasil menghancurkanku, membuatku bertekuk lutut dan menangis histeris memohon agar tidak diceraikan. Namun, mereka salah besar. Aku tidak menangis. Tidak ada lagi setetes pun air mata yang keluar dari pelupuk mataku. Aku justru merasakan sebuah kekuatan besar, sebuah energi dingin yang luar biasa membeku, mengalir di dalam setiap aliran darahku.
Aku membungkuk perlahan, memungut lembaran-lembaran kertas surat cerai itu dari lantai dengan gerakan yang sangat anggun dan tenang. Aku mengambil sebuah pulpen yang tergeletak di atas meja makan. Lalu tanpa ragu sedikit pun, aku menorehkan tanda tanganku di atas garis hitam yang telah disediakan. Sret, sret. Suara goresan pulpen itu terdengar begitu tegas di tengah keheningan malam. Setelah selesai, aku meletakkan pulpen itu kembali, lalu melangkah maju dan melemparkan kembali map coklat itu ke atas dada Jaka dengan kekuatan yang sama. Jaka tertegun, tampak terkejut melihat ketenanganku yang sama sekali tidak ia duga. Aku menatap lurus ke dalam manik mata Jaka, memberikan pandangan paling tajam yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengucapkan kata-kata yang akan merubah takdir mereka selamanya. Jaka, ingat hari ini. Ingat detik ini baik-baik. Ujarku dengan nada suara yang sangat rendah, dingin, namun bergetar dengan kekuatan penuh. Kamu menceraikanku karena mengira aku adalah sampah yang menjadi beban di hidupmu yang sukses. Kita lihat siapa yang akan merangkak di lantai ini untuk mengemis ampunan 2 jam lagi. Mendengar kalimatku, Jaka sempat terdiam sejenak. Tampak ada kilatan keraguan di matanya akibat aura intimidasi yang mendadak keluar dari diriku. Namun, kesombongan instannya segera mengambil alih kembali. Ia tertawa meremehkan. Merangkak? Mengemis padamu? Jangan bermimpi, Aren. Aku adalah CEO PT Busana Perkasa. Tanpa kamu, aku akan semakin kaya. Sementara kamu akan kembali menjadi gelandangan. Hahaha, sok hebat sekali kamu, Arin. Cepat pergi sana. Hus, mengotori rumah saja. Usir Santi sambil mengibaskan tangannya, diikuti tawa terbahak-bahak dari Ibu Sarah. Aku tidak membalas makian mereka lagi. Aku berbalik, melangkah dengan tegap menuju pintu utama rumah, tanpa membawa tas, pakaian, atau barang apapun. Aku keluar dari rumah penuh penghinaan itu, hanya dengan daster lusuh yang melekat di tubuhku, dan harga diri yang kini telah tegak kembali. Tepat saat aku melintasi ambang pintu, suara tawa kemenangan yang bersahut-sahutan dari Jaka, Ibu Sarah, dan Santi menggema di belakang punggungku, mengiringi langkahku menembus kegelapan malam. Silakan tertawa sepuasnya, bisikku dalam hati sambil menatap langit malam yang kelam. Sebab 2 jam lagi, aku akan memastikan tawa kalian berubah menjadi jeritan histeris yang paling memilukan. Kakiku melangkah membelah dinginnya angin malam, menembus kegelapan jalanan kompleks yang sepi. Di belakang punggungku, suara tawa kemenangan Jaka, Ibu Sarah, dan Santi perlahan-lahan mulai memudar, digantikan oleh suara jangkrik dan deru angin malam yang menusuk tulang. Aku berjalan hanya dengan sepotong daster lusuh bernoda kopi kering yang melekat di tubuhku, tanpa alas kaki, dan tanpa membawa satupun harta benda. Siapapun yang melihatku saat ini pasti akan mengira aku adalah seorang wanita malang yang baru saja dibuang dan kehilangan segala-galanya. Namun mereka tidak tahu bahwa di dalam dada ini, jantungku berdegup dengan irama yang sangat tenang, sebuah ketenangan yang teramat dingin dan mematikan. Rasa sakit yang tadi sempat mengiris hatiku kini telah mengkristal menjadi sebuah tekad bulat tanpa ampun. Detik ini, penyamaranku sebagai Arin yang lemah, miskin, dan penurut telah mati total di ambang pintu rumah itu. Tepat 100 meter dari gerbang rumah Jaka, di ujung gang yang remang-remang, suasana mendadak berubah. 3 unit mobil Toyota Alphard hitam keluaran terbaru tampak terparkir berjejer dengan mesin yang berdesis halus. Lampu sorotnya yang terang benderang seketika membelah kegelapan jalanan, menyambut kedatanganku. Begitu sosokku terlihat, pintu-pintu mobil mewah itu terbuka secara serentak. 6 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi dan earpiece yang terpasang di telinga mereka langsung turun. Di barisan paling depan, berdiri Pak Dion, asisten pribadi ayahku. Ketika aku melangkah mendekat, ke-6 pria berwibawa itu langsung menundukkan kepala mereka dengan sangat dalam, memberikan penghormatan tertinggi yang selama ini disembunyikan dari dunia. Selamat datang kembali, Non Arin, ucap Pak Dion dengan nada suara yang bergetar penuh rasa hormat, sekaligus amarah yang tertahan saat melihat penampilanku yang lusuh.
Kami semua telah menunggu perintah Anda. Buka pintunya, Pak Dion, jawabku datar, tanpa ekspresi sedikit pun. Pak Dion dengan sigap membukakan pintu geser Alphard tengah yang sangat luas. Aku melangkah masuk ke dalam kabin mobil yang mewah dan beraroma parfum mahal tersebut. Di dalam, segala keperluan yang telah kupesan sebelumnya sudah disiapkan dengan sempurna di atas jok kulit. Ada sebuah gaun blazer, rancangan desainer ternama berwarna hitam pekat yang elegan, lengkap dengan sepasang sepatu hak tinggi berbahan beludru, perhiasan berlian minimalis yang berkilau, dan sekotak perlengkapan kosmetik papan atas. Aku menutup tirai mobil, lalu melepaskan daster batik lusuh yang selama berbulan-bulan ini menjadi simbol penderitaanku. Aku melemparkannya begitu saja ke lantai mobil, menginjaknya tanpa ragu, seolah sedang menginjak-injak seluruh masa lalu kelam dan penghinaan yang kuterima dari keluarga Jaka. Aku mengenakan pakaian desainer tersebut, merapikan rambutku yang kusut menjadi tatanan sanggul modern yang tegas, dan memoles wajahku dengan riasan yang berani. Ketika aku melihat pantulan diriku di cermin kecil di dalam kabin, aku tidak lagi melihat Arin si menantu tertindas yang dihina lebih rendah dari anjing. Di dalam cermin itu, kini berdiri Arin Wijaya, putri tunggal sekaligus pewaris tunggal dari Wijaya Textile Group, gurita bisnis konveksi dan tekstil terbesar di Jakarta. Aura otoritas dan kemewahan terpancar begitu kuat dari setiap lekuk tubuhku. Aku membuka tirai pembatas kabin depan. Di kursi penumpang depan, Pak Dion langsung menoleh. Di sampingnya, di kursi belakang yang luas, ternyata duduk seorang pria paruh baya berambut keprakan dengan tatapan mata yang tajam, namun penuh kasih sayang. Itu adalah ayahku, sang raja konveksi Jakarta. Beliau menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, menahan amarah yang luar biasa besar setelah mendengar bagaimana putri tercintanya diperlakukan. "Arin, anakku," bisik ayah. Suaranya berat menahan emosi. "Papa sudah tahu semuanya. Papa tidak akan membiarkan mereka hidup tenang setelah apa yang mereka lakukan kepadamu." Aku menggenggam tangan ayah dengan erat, memberikan senyuman dingin yang menenangkan. "Tenang, Papa. Biar Arin sendiri yang menyelesaikan bidak catur ini. Mereka mengira mereka bisa terbang tinggi dengan uang 1 miliar yang kuberikan. Sekarang, mari kita tunjukkan apa artinya jatuh dari langit ketujuh." Aku menoleh ke arah Pak Dion, tatapan mataku berubah menjadi sebeku es di kutub. "Pak Dion, jalankan rencana eksekusi detik ini juga. Hubungi pihak bank rekanan kita. Tarik seluruh dana investasi 1 miliar rupiah dari rekening PT Busana Perkasa secara sepihak atas nama investor misterius. Bekukan seluruh aset cair mereka karena pelanggaran kontrak sepihak." "Baik, Non Arin. Surat penarikan dana dan pembekuan rekening sudah siap dikirim secara elektronik sekarang juga," jawab Pak Dion dengan tegas. "Belum selesai, Pak Dion," lanjutku. Suaranya bergetar dengan otoritas yang mutlak. "Hubungi vendor kain terbesar yang menyuplai seluruh bahan baku konveksi Jaka. Beli seluruh saham mayoritas vendor tersebut malam ini juga dengan harga berapapun. Setelah itu, perintahkan mereka untuk memutus seluruh pasokan kain ke konveksi Jaka dan ajukan tuntutan ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah atas kegagalan produksi. Aku mau dalam waktu 2 jam dari sekarang, seluruh kerajaan bisnis palsu yang dibanggakan Jaka hancur lebur hingga menjadi debu." "Perintah dilaksanakan, Non Arin. Semua akan selesai dalam waktu kurang dari 2 jam, ucap Pak Dion sebelum langsung sibuk mengetik di laptopnya dan melakukan panggilan-panggilan telepon darurat kepada para petinggi hukum dan perbankan. Aku menyandarkan punggungku di jok kulit yang empuk, menatap keluar jendela mobil yang gelap. Iring-iringan mobil Alphard kami mulai bergerak perlahan membelah jalanan raya, bersiap untuk kembali menuju rumah penuh penderitaan itu. Waktu terus berjalan, dan jarum jam kematian bagi karier serta kesombongan Jaka telah mulai berdetak. "Tunggulah aku, Jaka, Ibu Sarah, Santi," bisiku dalam hati dengan seringai mematikan. 2 jam lagi, aku akan datang untuk menjemput seluruh kesombongan kalian. 2 jam. Tepat 120 menit sejak selembar kertas jahanam surat gugatan cerai itu dilemparkan ke wajahku, iring-iringan mobil Alphard hitam milik keluargaku akhirnya berhenti tepat di depan pagar rumah Jaka. Dari balik kaca jendela mobil yang gelap gulita dan kedap suara, aku duduk dengan sangat anggun,
menyilangkan kakiku yang kini telah dibalut sepatu hak tinggi beludru yang mewah. Blazer hitam desainer mendekap tubuhku dengan sempurna, memancarkan aura dingin yang penuh wibawa dari seorang pewaris tunggal, Wijaya Textile Group. Aku menatap ke arah rumah yang selama beberapa bulan ini menjadi neraka jahanam bagiku. Pintunya tertutup rapat, namun dari luar, aku bisa melihat bayangan kepanikan yang luar biasa bergerak mondar-mandir dengan sangat cepat di balik tirai tipis ruang tamu. Badai yang kuciptakan secara rahasia rupanya telah mendarat dengan telak di kepala mereka tanpa memberi ampun sedikit pun. Non Arin, seluruh rekening PT Busana Perkasa resmi dibekukan sejak 10 menit yang lalu. Pak Dion menoleh dari kursi depan, menyerahkan sebuah tablet digital kepadaku dengan penuh rasa hormat. Di layarnya, terpampang grafik aliran dana perusahaan Jaka yang terjun bebas menuju angka 0 setelah modal 1 miliar rupiah yang kukirimkan ditarik secara massal dan sepihak oleh perusahaan bayanganku. Kami juga sudah memutus seluruh kontrak kerja sama vendor kain utama. Menurut laporan agen kita di lapangan, Jaka baru saja menerima telepon dari bank dan vendor. Dia sedang mengalami syok berat. Aku menerima tablet itu, menatap angka-angka bursa finansial yang hancur dengan senyuman dingin yang terukir di bibirku. Aku bisa membayangkan bagaimana pucatnya wajah Jaka saat ini. Pria yang 2 jam lalu melotot angkuh dan menyebut dirinya seorang CEO sukses yang tidak selevel lagi denganku, kini pasti sedang bertekuk lutut di depan meja kerjanya, memegangi kepala yang berputar hebat karena seluruh kekayaan palsunya menguap dalam hitungan detik. Bagus, Pak Dion. Sekarang, saatnya memberikan pukulan kedua yang akan membuat mereka benar-benar histeris dan panik setengah mati. Ujarku, nadanya sangat tenang, namun syarat akan ketegasan yang mematikan. Perintahkan tim hukum dan kurator aset untuk turun sekarang. Baik, Non Arin. Perintah dilaksanakan. Pak Dion segera memberikan instruksi melalui earpiece-nya. Seketika, pintu dari 2 mobil Alphard di depan dan belakangku terbuka secara serentak. 6 orang pengacara papan atas berkemeja necis beserta 3 orang kurator aset pengadilan turun dengan langkah tegap yang menghentak, membawa map-map tebal berisi dokumen penyitaan legal. Mereka melangkah membelah halaman rumah Jaka yang sepi, lalu mengetuk pintu kayu rumah itu dengan dentuman yang sangat keras dan berwibawa. Aku sengaja menurunkan sedikit kaca jendela mobil agar bisa mendengar kegaduhan yang akan terjadi di teras rumah tersebut. Ketika Jaka membuka pintu dengan wajah yang sudah dipenuhi keringat dingin dan mata yang melotot karena panik, tim hukumku langsung menyodorkan surat perintah penyitaan tanpa basa-basi. Selamat malam. Kami dari tim kuasa hukum Wijaya Group dan kurator pengadilan. Berdasarkan kegagalan finansial dan tuntutan ganti rugi pelanggaran kontrak sebesar 5 miliar rupiah dari vendor utama Anda, malam ini seluruh aset PT Busana Perkasa dan aset pribadi yang terafiliasi resmi disita oleh negara. Suara pengacaraku menggema tegas, memotong kesunyian malam dengan sangat kejam. Detik itu juga, jeritan histeris memecah malam dari dalam rumah. Ibu Sarah berlari ke depan pintu dengan rambut yang acak-acakan, wajahnya dipenuhi rasa panik yang teramat sangat, hingga matanya tampak hampir keluar. Tidak boleh. Apa-apaan ini? Ini rumah anakku. Ini mobil baru anakku. Kalian tidak punya hak mengambilnya. Kalian pasti salah alamat. Anakku ini CEO sukses. Investornya banyak. Teriak mertuaku itu dengan suara melengking penuh kegilaan, mencoba merebut paksa dokumen dari tangan pengacara. Santi ikut berlari di belakang ibunya, menangis terseduh-seduh sambil memegangi ponsel pintarnya yang sedari tadi terus-menerus menerima notifikasi pembatalan proyek dari klien-klien Jaka. Kak Jaka, lakukan sesuatu. Kenapa mereka menyita mobil baru kita? Kenapa rumah ini juga mau diambil? Kakak bohong ya? Katanya perusahaan kita sudah kaya. Ratap Santi dengan suara yang bergetar ketakutan. Seluruh keangkuhannya runtuh total menjadi puing-puing keputusasaan. Jaka hanya bisa berdiri mematung di ambang pintu, tubuhnya lemas seolah seluruh tulangnya telah diloloskan dari dagingnya. Matanya menatap kosong ke arah mobil SUV putih baru, yang kini sedang dipasangi stiker dan garis penyitaan oleh petugas kurator di halaman. Angkuh, sombong,
dan kekejaman yang tadi ia tunjukkan padaku kini menguap tanpa bekas. Berganti dengan ekspresi ketakutan seorang pengecut yang kehilangan segala-galanya dalam sekejap mata. Aku menyaksikan pemandangan memilukan itu dari dalam mobil dengan perasaan puas yang luar biasa mendalam. Katarsis ini terasa begitu manis mengalir di dalam dadaku. 2 jam lalu, di lantai ruang tamu itu, mereka bertiga tertawa terbahak-bahak saat melemparkan surat cerai dan mengusirku seperti anjing kurap yang menjijikkan. Sekarang, di halaman yang sama, mereka sedang menangis histeris, meratapi takdir mereka yang hancur lebur dalam sekejap. Jaka tiba-tiba tersentak di tempatnya berdiri, matanya melebar karena syok yang teramat sangat. Angka 2 jam mendadak memicu memori di dalam kepalanya. Kalimat terakhir yang kuucapkan sebelum melangkah keluar pintu rumahnya tiba-tiba bergema keras di telinganya bagai suara kutukan. Kita lihat siapa yang akan merangkak di lantai ini untuk mengemis ampunan 2 jam lagi. Aku melihat Jaka menggelengkan kepalanya dengan panik. Bibirnya bergumam lirih menolak kenyataan yang mulai merayap di pikirkannya. Arin. Apakah semua ini ada hubungannya dengan Arin? Tidak mungkin. Perempuan miskin itu tidak mungkin punya kekuatan sebesar ini. Aku mematikan layar tablet di tanganku, lalu menoleh ke arah ayah yang duduk di sampingku dengan tatapan bangga yang penuh dukungan. Aku memperbaiki letak kerah blazer hitamku, memastikan penampilanku malam ini sempurna tanpa celah sedikit pun. Sudah saatnya aku menampakkan diri. Pak Dion, buka pintu mobilku, perintahku dengan nada suara yang berwibawa dan penuh kuasa. Badai utamanya belum dimulai. Sekarang, mari kita tunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya sampah yang mereka hina dan mereka usir 2 jam yang lalu. Pak Dion dengan cekatan turun dan membukakan pintu mobil untukku. Aku menurunkan kaki kananku, membiarkan sepatu hak tinggi beludruku menginjak aspal halaman dengan penuh penekanan. Dengan langkah kaki yang tegap dan pengawalan ketat dari para pria berjas hitam, aku berjalan melintasi halaman, siap melangkah masuk ke dalam rumah untuk mengakhiri permainan catur ini dengan skakmat yang paling mematikan bagi sisa kewarasan mereka. Bunyi ketukan sepatu hak tinggi beludruku, tok, 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 membelah suara tangisan histeris yang berkecamuk di teras rumah. Aku melangkah dengan sangat anggun, membelah barisan pengacara dan kurator yang langsung menunduk hormat memberi jalan untukku. Di sampingku, ayah berjalan dengan gagah, tangan kekarnya merangkul pundakku dengan penuh perlindungan. Di belakang kami, 4 pengawal pribadi berbadan tegap menjaga setiap jengkal langkah kami. Malam ini, lampu teras yang temaram seolah berubah menjadi panggung sandiwara, di mana para pemeran jahat akan melihat akhir dari keangkuhan mereka. Ketika sosokku terpapar cahaya lampu, Jaka yang sedang terduduk lemas di ambang pintu mendadak mendongak. Matanya yang semula redup karena putus asa langsung melebar sempurna. Ia mengerjapkan matanya berkali-kali, mengira dirinya sedang berhalusinasi di tengah tekanan mental yang hebat. Arin, kamu... Suara Jaka tercekat di tenggorokan. Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan tidak percaya. Perempuan di hadapannya saat ini bukan lagi Arin, si upik abu berdas terlusuh yang 2 jam lalu ia usir dengan lemparan surat cerai. Di depannya kini berdiri seorang wanita kelas atas yang memancarkan aura kemewahan mutlak, mengenakan gaun blazer rancangan desainer ternama dan perhiasan berlian yang berkilau mewah. Namun, keterkejutan Jaka belum seberapa dibandingkan saat matanya beralih ke pria paruh baya di sampingku. Wajah Jaka seketika berubah pucat pasi seperti mayat yang kehilangan seluruh aliran darahnya. Sebagai pengusaha konveksi rintisan, Jaka tentu tahu betul siapa wajah pria yang fotonya selalu terpampang di majalah bisnis nasional. Bapak Surya Wijaya, pemilik Wijaya Textile Group. Jaka terbata-bata, tubuhnya gemetar hebat. Selama berbulan-bulan, Jaka telah mengirimkan belasan proposal bisnis ke kantor ayah, berharap mendapatkan secuil perhatian dari konglomerat tekstil nomor 1 di Indonesia itu, namun selalu ditolak mentah-mentah. Dan malam ini, sang legenda hidup itu berdiri di rumahnya, menatapnya dengan pandangan mata yang dipenuhi murka yang mematikan. Bagaimana mungkin? Kenapa Anda bisa bersama Arin? Tanya Jaka dengan suara yang nyaris berbisik,
Otaknya benar-benar lumpuh untuk mencerna kenyataan. Pak Dion melangkah maju, menatap Jaka dengan tatapan super dingin. Jaga bicaramu, Jaka. Perempuan yang kamu hina dan kamu usir 2 jam lalu ini adalah Arin Wijaya, putri tunggal sekaligus pewaris tunggal dari seluruh kekayaan Wijaya Textile Group. Dan investor misterius yang menyuntikkan dana 1 miliar ke perusahaanmu yang malam ini menarik seluruh modalnya hingga membuatmu bangkrut adalah ayah dari wanita yang kamu sebut sebagai beban, bagaikan disambar petir di siang bolong. Mendengar penuturan Pak Dion, Ibu Sarah dan Santi yang tadi menangis histeris mendadak membeku. Kamus kesombongan mereka runtuh seketika. Seluruh tubuh Ibu Sarah lemas, dadanya naik turun dengan cepat saat menyadari bahwa investor misterius yang menyelamatkan hidup mereka dan pemilik kerajaan bisnis raksasa yang selama ini mereka agung-agungkan, ternyata adalah ayah dari menantu yang setiap hari mereka siksa dan mereka sebut lebih rendah dari anjing. Ketakutan yang teramat sangat seketika merayapi sanubari Ibu Sarah. Otak liciknya langsung berputar mencari cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan yang sudah di depan mata. Tanpa memedulikan harga dirinya lagi, wanita tua yang biasanya angkuh itu langsung menjatuhkan dirinya ke lantai. Dengan posisi merangkak yang sangat menyedihkan, ia mendekati kakiku. Buk! Ibu Sarah bersujud di atas lantai teras yang berdebu, tepat di depan ujung sepatu hak tinggiku. Ia menangis dengan sangat histeris, air matanya bercampur debu lantai, meratapi kebodohannya sendiri. Kedua tangannya yang gemetar mencoba meraih dan mencengkeram ujung sepatuku dengan penuh keputusasaan. Arin. Arin anakku yang cantik. Tolong maafkan ibu, nak. Ibu mohon ampun. Ratap Ibu Sarah dengan suara melengking yang parau. Tubuhnya berguncang hebat karena ketakutan. Ibu khilaf. Arin, ibu tidak tahu kalau kamu anak orang kaya. Tolong jangan sita rumah dan mobil kami. Jangan hancurkan bisnis Jaka. Kejadian tadi siang dan malam ini. Ibu cuma bercanda, nak. Ibu cuma mengetes kesabaranmu saja. Sebenarnya ibu itu sangat sayang sama kamu seperti anak kandung ibu sendiri. Santi yang melihat ibunya bersujud pun langsung ikut berlutut di belakangnya, menangis ketakutan sambil memohon-mohon ampun, kehilangan seluruh keberaniannya yang tadi berapi-api saat memfitnahku. Aku menatap pemandangan di bawah kakiku dengan pandangan mata yang kosong, dingin, dan penuh dengan rasa jijik. Kata-kata cuma bercanda yang keluar dari mulut mertuaku terdengar seperti lelucon paling menjijikkan yang pernah kudengar seumur hidupku. Aku menarik kaki kananku dengan sentakan kasar, membuat cengkeraman tangan Ibu Sarah terlepas hingga wajahnya kembali membentur lantai teras. Aku mencondongkan badanku sedikit ke depan, menatap lurus ke arah wajah mertuaku yang kini dipenuhi air mata dan debu. Bercanda kata ibu? Tanyaku dengan nada suara yang sangat rendah, namun setiap katanya bergetar dengan tekanan intimidasi yang luar biasa pekat. Di mana letak bercandanya saat ibu menyiram kaki ini dengan kopi panas? Di mana letak bercandanya saat ibu membuang makananku ke lantai dapur, lalu menyuruhku menjilatnya dan mengatakan derajatku lebih rendah dari seekor anjing? Mendengar kalimatku, Jaka menoleh dengan cepat ke arah ibunya dengan mata membelalak. Ibu menyuruh Arin makan di lantai? Bisik Jaka, baru menyadari betapa kejamnya perlakuan ibunya selama ini di luar sepenahuannya. Ibu Sarah hanya bisa menggelengkan kepala dengan panik, wajahnya pucat pasi seperti kain kafan. Tidak, Arin. Ibu khilaf, ibu cuma bercanda. Permainan kalian sudah selesai. Potongku, berdiri tegak kembali dengan senyuman dingin yang mematikan. Aku menatap mereka bertiga yang kini terduduk lemas di lantai. Persis seperti posisi mereka saat memperlakukanku seperti binatang. Kalian mencintaiku saat aku kaya, dan menginjak-injakku saat mengira aku miskin. Sekarang, rasakan bagaimana rasanya hidup di tempat yang kalian sebut sebagai derajat seekor anjing. Ratapan Ibu Sarah yang bersujud di bawah kakiku terdengar begitu memilukan, namun tidak sedikit pun mampu mengikis lapisan es yang telah membeku di dalam hatiku. Jeritan ketakutan Santi dan tatapan kosong Jaka yang bersimbah air mata menjadi pemandangan akhir dari drama kesombongan yang mereka ciptakan sendiri. Bagiku, pintu maaf telah tertutup rapat sejak piring makanku dihempaskan ke lantai dapur dan diriku disamakan dengan seekor anjing.
Aku menatap suamiku, bukan mantan suamiku, dengan pandangan yang teramat dingin. Sungguh menjijikan melihat seorang pria yang 2 jam lalu melotot angkuh melempar surat cerai, kini dengan tega menawarkan untuk membuang ibu dan adiknya sendiri demi menyelamatkan hartanya. Pria ini tidak pernah mencintaiku, dia hanya mencintai takhta palsu yang kebetulan kupersembahkan secara rahasia untuknya. Kesempatan, Jaka? Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang, namun menusuk lurus ke dalam jiwanya. 4 tahun aku mendampingimu dari nol, menahan lapar, dan menyembunyikan identitasku, hanya untuk memastikan kamu sukses dengan keringatmu sendiri. Tapi apa balasanmu? Begitu perusahaanmu maju karena uangku, kamu mengusirku seperti sampah tanpa membawa sepeser pun uang. Di mana hatimu sebagai suami saat ibumu menyuruhku makan di lantai? Jaka. Jaka tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menangis terseduh-seduh, memukuli dadanya sendiri karena penyesalan yang teramat terlambat. Pak Dion melangkah maju, memecah keheningan dengan menyerahkan selembar dokumen legal berkop pengadilan kepada kurator. Malam ini juga, rumah ini harus dikosongkan tanpa pengecualian. Rumah mewah ini dibeli menggunakan uang operasional PT Busana Perkasa, yang mana modalnya 100% adalah milik dana investasi Wijaya Group. Secara hukum, aset ini resmi ditarik kembali. Mendengar rumah mewahnya akan disita malam ini juga, Ibu Sarah yang masih terduduk di lantai langsung membelalakkan mata. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya berubah menjadi biru keunguan karena syok yang teramat, sangat atas kehilangan instan seluruh kemewahan yang baru dinikmatinya seminggu ini. Sebelum sempat mengucapkan satu kata pun, matanya berputar ke atas dan ia langsung roboh, pingsan tak sadarkan diri di atas lantai teras yang dingin. "Ibu! Ibu bangun, Bu!" jerit Santi histeris, mencoba mengguncang-guncang tubuh ibunya yang terkulai lemas. Ketakutannya semakin memuncak saat Pak Dion menatapnya dengan pandangan mengancam. "Dan untuk Anda, Saudari Santi," ucap Pak Dion dengan nada dingin yang tegas, "kami juga telah memproses hukum tindakan pencemaran nama baik, fitnah, dan perundungan digital yang Anda lakukan terhadap Non Arin. Rekaman video di ponsel Anda akan menjadi bukti utama di pengadilan besok pagi. Bersiaplah menghadapi ancaman hukuman 5 tahun penjara." "Tidak, aku tidak mau dipenjara. Kak Jaka, tolong aku, Kak. Arin, aku mohon maafkan aku. Aku cuma disuruh ibu." Ratap Santi dengan suara melengking yang parau, merangkak ketakutan di samping ibunya yang pingsan. Seluruh keangkuhan gadis muda yang gemar mengusirku itu kini lenyap, berganti dengan pemandangan seorang pengecut yang gemetaran, meratapi masa depannya yang hancur lebur. Aku tidak sudi lagi berlama-lama menghirup udara yang sama dengan mereka. Aku membalikan tubuhku dengan anggun, membelakangi tangisan berdarah keluarga Jaka. Ayah merangkul pundakku dengan bangga, menuntunku berjalan kembali menuju mobil Alphard hitam yang pintunya sudah terbuka lebar. "Arin! Jangan pergi, Arin! Aku mohon, jangan tinggalkan aku!" teriak Jaka dengan suara parau yang memecah kesunyian malam, mencoba berlari mengejarku, namun langkahnya langsung dijegal dan ditahan kuat oleh 2 pengawal pribadiku yang berbadan tegap. Aku melangkah masuk ke dalam kabin mobil mewah yang hangat, duduk di atas jok kulit yang empuk, dan menatap lurus ke depan. Pintu mobil geser itu menutup dengan bunyi bezes yang halus, seketika meredam seluruh suara tangisan, teriakan minta ampun, dan jeritan histeris dari teras rumah tersebut. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Sedikit pun tidak. Mesin mobil Alphard berderu halus, lalu perlahan bergerak maju meninggalkan halaman rumah. Dari kaca spion luar, aku melihat siluet terakhir dari mereka yang pernah menginjak-injak harga diriku. Jaka terduduk lemas di atas aspal jalanan yang dingin di bawah guyuran sisa hujan malam, memeluk ibunya yang pingsan dan adiknya yang menangis meraung-raung di samping garis penyitaan kurator. Mereka ditinggalkan dalam kemiskinan mutlak, hancur lebur tanpa menyisakan apa-apa, selain penyesalan yang akan menghantui seumur hidup mereka. Mobil mewahku terus melaju membelah jalanan raya Jakarta yang benderang, membawaku kembali ke istana yang sesungguhnya. Malam ini, keadilan telah ditegakkan dengan sangat sempurna. Penyamaranku telah berakhir, dan aku, Arin Wijaya, telah kembali ke takhta tertinggi yang semestinya.